Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Psikologi Pendidikan yang beranggotakan saya sendiri Ulfa Nurbaiti dan dua rekan saya yang bernama Bagas Sapitra Hasikam dan Siti Wulansari ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme dan aplikasinya dalam pembelajaran. Baik, untuk materi yang pertama, saya sendiri yang akan menyampaikannya. Apa itu teori behaviorisme? Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman, atau belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan stimulus adalah respon yaitu berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh siswa ataupun respon harus dapat diamati dan diukur. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Bagas, saya persilakan. B. Tokoh-tokoh aliran behavioristik. 1. Teori pengkondisian klasikal dari Pavlov. Classic conditioning atau perkondisian atau penyaratan klasik adalah proses yang dikemukakan oleh Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. 2. Teori belajar menurut Thorndike. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan tindakan. Yang ketiga, teori belajar menurut Watson. Watson mendefinisikan belajar sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Jadi, walaupun dia mengaku adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun dia menganggap faktor tersebut sebagai hal yang tidak pada diperhitungkan karena tidak dapat diamati. Watson adalah seorang behavioristik murni karena kajiannya tentang belajar diajarkan dengan ilmu-ilmu lain seperti fisika atau biologi. 4. Teori belajar menurut Charles Hull. Charles Hull juga menggunakan variabel hubungan antara stimulus dan respon untuk menjelaskan pengertian belajar. Namun dia sangat terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Bagi Hull, seperti halnya teori evolusi, semua fungsi tingkah laku bermanfaat, terutama untuk menjaga agar organisme tetap bertahan hidup. 5. Teori belajar menurut Edwin Gooch. Asas belajar Gooch yang utama adalah hukum contiguity, yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan.
6. Teori belajar menurut Skinner. Konsep-konsep yang dikemukakan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana namun lebih komprehensif. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yakni Siti Wulansari. C. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Aliran psikologi belajar yang sangat besar mempengaruhi arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Aliran ini menekan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus-responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau siswa. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menurut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Penyajian isi atau materi pembelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi atau akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian keseluruhan. Pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi teks atau buku wajib tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman masih ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kembali. Saya dan kedua rekan saya minta maaf jika masih ada kurang dalam penyampaian materi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.